Salam, saya sungguh bersyukur dan senang bertemu dengan saudara semua, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Untuk memulai renungan ini, saya mau bertanya kepada saudara semua, apakah saudara sekalian sudah cuci tangan? Apakah saudara sudah jaga jarak 1 meter? Apakah saudara tinggal di rumah saja? Apakah saudara memakai masker? Apakah ada yang menggunakan APD? Mungkin bidan Novi di rumah sakit memakai APD. Pertanyaan tersebut di atas berhubungan dengan protokol kesehatan COVID-19. Protokol kesehatan ini terus-menerus diberitakan agar semua orang terhindar dari COVID-19. Protokol ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan untuk melindungi diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa dari COVID-19. Protokol COVID-19 diberitakan setiap hari dan terus-menerus, baik secara langsung maupun melalui media, televisi, radio, dan media sosial lainnya. Para pejabat negara, termasuk Presiden Jokowi, gugus tugas COVID-19, para gubernur, wali kota, bupati, ulama, pendeta di gereja, juga orang tua di rumah memberitakan protokol ini. Mereka tidak bosan-bosannya memberitakan protokol COVID-19 kepada semua orang setiap hari. Banyak orang yang taat pada protokol COVID-19 dan banyak juga yang melanggar protokol tersebut. Ketaatan menjalankan protokol ini tidak menjamin kesehatan manusia, apalagi yang melanggarnya. Ribuan orang termasuk tenaga medis yang taat pada protokol kesehatan COVID-19 dengan menggunakan APD dan disemprot disinfektan pun sudah ada yang menjadi korban COVID-19 dan tidak bisa diselamatkan. Lantas bagaimana agar kita bisa selamat? Tidak cukup menjalankan protokol kesehatan COVID-19, tetapi kita harus mengikuti protokol keselamatan. Apa itu protokol keselamatan? Protokol keselamatan berbeda dengan protokol kesehatan COVID-19. Protokol COVID-19 adalah tata cara memperoleh kesehatan dari ancaman COVID-19. Protokol keselamatan adalah tata cara memperoleh keselamatan dari ancaman maut. Protokol keselamatan ini sering disampaikan oleh pendeta di gereja, oleh guru sekolah minggu, dan juga oleh orang tua di rumah. Protokol keselamatan seharusnya juga diberitakan setiap hari kepada semua orang yang berdosa. Protokol keselamatan ini harus diberitakan. Kita sebagai murid Tuhan Yesus adalah garda terdepan, penjaga pintu gerbang keselamatan, wajib memberitakan protokol keselamatan. Coba, siapa yang merasa menjadi murid Yesus? Siap memberitakan protokol keselamatan? Terima kasih. Protokol keselamatan adalah tata cara untuk memperoleh keselamatan dengan menjalin hubungan kembali dengan Allah, karena hubungan manusia dengan Allah sudah terputus akibat perbuatan dosa. Mari kita pahami tata cara melakukan protokol keselamatan. Yang pertama, menyadari perbuatan dosa. Hubungan manusia dengan Tuhan telah terputus karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada mulanya hubungan manusia dengan Allah baik dan intim. Namun suatu hari, Hawa terbujuk oleh iblis berupa ular untuk mengambil dan makan buah yang dilarang Tuhan. Pelanggaran ini membuat manusia jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Allah.
Dosa inilah yang membuat manusia putus hubungan dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa telah ditularkan oleh Hawa kepada semua keturunannya, termasuk saudara dan saya. Manusia berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, sikap, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak berbuat dosa karena tidak menuruti orang tua, tidak mau dengar-dengaran, berbohong, dan melawan orang tua. Dosa inilah yang membuat saudara dan saya kehilangan kemuliaan Allah dan menghalangi hubungan kita dengan Allah. Upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian kekal akibat perbuatan dosa. Lantas, upaya apa yang harus dilakukan untuk mendapat pengampunan? Langkah yang kedua adalah meyakini kasih Allah. Untuk mendapat pengampunan dan terhindar dari maut, manusia berusaha dengan berbagai cara, memberi persembahan, memberi kurban hewan, membangun tempat ibadah, memberi sembako kepada orang miskin dengan perbuatan baik lainnya. Namun mereka sangat kecewa karena sudah begitu banyak pengorbanan, harta benda, uang, dan kebaikan lainnya, tetapi mereka tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Usaha manusia untuk mendapatkan pengampunan dengan kebaikan adalah sia-sia. Tuhan tidak mau disuap dengan harta benda sebesar apapun, sebanyak apapun, dan kebaikan sebesar apapun. Namun demikian, Tuhan tetap mengasihi manusia dan mau memberi kesempatan kepada manusia agar terbebas dari hukuman dan memperoleh keselamatan yang kekal. Keselamatan tidak bisa diperoleh dengan jerih payah manusia, tapi hanya dengan kasih karunia, hanya dengan meyakini kasih karunia, hanya dengan meyakini kasih Allah. Kasih Allah bukan hasil usaha manusia. Kasih karunia bukan hasil usaha manusia, tetapi anugerah Allah. Langkah berikutnya menerima karunia Allah. Lalu bagaimana cara mendapatkan kasih karunia Allah? Kasih karunia adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi manusia dan rela berkorban untuk menebus dosa manusia. Padahal sebenarnya manusia tidak pantas untuk menerimanya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Untuk memperoleh hidup yang kekal, tidak ada jalan lain kecuali dengan menerima kasih karunia-Nya. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk keselamatan manusia. Keselamatan tidak didapatkan dari siapapun di bawah kolong langit ini, melainkan dari Dia. Inilah bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi manusia berdosa dengan mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Pengorbanan ini adalah bentuk anugerah Allah untuk siapapun yang percaya kepadanya, pasti diselamatkan. Langkah yang keempat adalah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Keselamatan yang kekal awalnya dapat diperoleh dengan pendengaran firman Tuhan. Pendengaran ini akan menumbuhkan iman seseorang kepada Yesus. Oleh karena iman, kita dibenarkan, dan orang yang mengaku percaya dengan mulut diselamatkan. Itulah protokol keselamatan supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita sudah dibentuk serupa dengan gambar Allah untuk kemuliaan Allah. Iblis berhasil membujuk kita jatuh ke dalam dosa sehingga kita terancam hukuman maut. Tetapi Allah tetap mengasihi kita dan memberi kesempatan kepada setiap orang berdosa untuk percaya kepadanya agar tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itulah protokol keselamatan yang wajib saudara dan saya beritakan kepada setiap orang setiap hari dan terus-menerus. Jangan biarkan banyak orang menjadi korban maut karena perbuatan dosa.
Oleh karena itu, saudara dan saya, sebagai garda terdepan penjaga pintu gerbang keselamatan, wajib memberitakan protokol keselamatan kepada semua orang yang terancam maut karena dosa. Saudara dan saya, sebagai garda terdepan penjaga pintu gerbang kerajaan surga, wajib memberitakan protokol keselamatan kepada semua orang yang terancam maut karena dosa. Jangan sampai Tuhan menegur lagi, "Hai pemalas, bangun dari tidurmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kalau Engkau sudah mengingatkan kami kembali agar taat pada protokol keselamatan dan mau memberitakan protokol keselamatan kepada semua orang yang berdosa, termasuk mereka yang takut pada COVID-19, agar mereka semua diselamatkan dan berani melawan COVID-19. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.